Oke, kali ini kita mau coba perbaiki Oppo F3, dimana kita mau ganti LCD. Jadi LCD yang lama ini pecah. Ini LCD yang lama pecah. Cuman proses pecahnya itu masih bisa kita atasi dengan kita pisah antara touchscreen dengan LCD-nya. Jadi kita cukup mengangkat LCD-nya. Nanti kalau mau tanya bagaimana cara ngangkatnya, mungkin di lain sesi, mungkin dengan merek HP lain atau apa. Tapi untuk saat ini kita coba untuk proses di setengahnya, karena posisi tadi sudah kita pisah ini antara LCD touchscreen. Kemudian ini ada touchscreen baru dan gelas depannya, berarti kan sudah bisa kita pasang. Cara pasangnya gimana? Oke, kita lihat ya. Tapi HP-nya di mana, Pak? HP-nya, Pak? Pak? HP-nya mana? Oh, ini. Udah, lanjut, Pak. Jadi ini sudah saya siasati dengan cara tadinya mau saya pisah touchscreen karena gelasnya yang pecah. Cuman dia nggak bisa. Jadi tekniknya adalah kita pisah antara LCD dengan touchscreen. Kita pisah, hasilnya ini adalah LCD-nya. Ini adalah LCD-nya, perhatikan nih. Ini LCD-nya. Kok jengat kayaknya ya. Kalau saya perhatikan rada jengat. Jengat. Jadi kita pasang saja, kemudian kita tes apakah dia bagus atau enggak, apakah masih jadi atau enggak nih LCD. Kita lihat, kemudian kita tes saja. Kita preskan tempatnya, harus hati-hati ya, karena jika tidak hati-hati risikonya adalah nanti dia bakal mudah pecah. Oke, ini kemudian kita coba tes dulu. Kita pasang LCD, jack LCD di belakang, kemudian jack baterai. Ini kita hidupkan, kita tes dulu. Oke, ternyata masih bagus ya, LCD-nya masih bisa bagus. Solusinya adalah nanti akan kita pasang touchscreen. Yang jadi masalah adalah untuk Oppo F3 model seperti ini harus sistem solder. Jadi tidak bisa LCD soket ditempel di touchscreen, touchscreen ditempel di LCD. Tapi dia modelnya adalah di solder. Jadi bagaimana caranya? Saksikan aja. Oke, sekarang ini sudah jadi, kita langsung lepas baterai. Kemudian kita singkirkan dulu. Kita ambil part LCD-nya. LCD kita ambil. Singkirkan, kemudian sepertinya ini tadi yang bikin ganjel tadi sebenarnya kayaknya. Jadi dia nggak rata karena ada sisa-sisa lem ya. Ini harus kita clearing bener ya, clearing. Salah bahasanya apa? Kita bersihkan ini. Hati-hati jangan sampai melukai LCD ya. Walaupun ini di bagian belakang, karena LCD ini sangat rentan. Yang namanya LCD ini sangat rentan, jadi kita harus hati-hati. Saya sudah punya mungkin potongan cutter nih, daripada saya susah potong. Enggak nyendu.
bahasa Inggrisnya dulu, bahasa Indonesia silakan diartikan sendiri. Bagus. Kurang. Kita tidak berani memaksakannya dengan cepat karena LCD mudah sekali pecah. LCD mudah sekali pecah. Oke, kemudian ini ada touchscreen. Touchscreen. Kita pasang touchscreennya. Ini sudah ada, saya belum tes, saya anggap bagus. Saya hanya menganggapnya bagus, nggak tahu kalau nanti jelek ya. Lucunya adalah pihak penjualnya ini tidak menempelkannya di bagian belakang nih. Lucu ini ceritanya. Jadi kalau kita buka ya kotor. Kan lucu, ini nggak ada plastiknya pula gitu. Kita lupakan itulah, kita bersihin dulu aja. Jadi ini kayak mana coba, maksudnya di belakang tanpa ada plastik pelindung, karena kalau ini kita bongkar ini sudah touchscreennya, komponen touchscreen. Jadi kalau kita angkat ya, langsung kita replacement. Saya sudah sedikit berburuk sangka ya. Kita lap yang bersih, kemudian kita pasangkan. Ini kita nanti akan kita berikan lem, namanya lem UV. Tapi nanti proses pemasangan lem UV itu nanti sekarang yang paling pokok adalah bagaimana caranya si LCD dan touchscreen ini bisa berfungsi. LCD-nya berarti ini sistemnya adalah sistem solder, berarti harus kita solderkan juga. Nanti baru kita lem. Oke, sekarang kita solder. Cuman ya, kayaknya agak ada ini. Ya, akan solder biar nyatu ya. Baru nanti kita lem. Kalau mau bagus kita lem dulu. Cuman kan saya nggak tahu nih touchscreen jadi enggak. Walaupun saya positif thinking ya, kita tetap harus hati-hati bahwa di sini ini bekas lepasan saya, jadi harus di cleaning dulu. Kalau masih ada timah-timah yang tidak pada tempatnya, kita bersihkan biar dia enggak merusak yang lain, biar nggak nyatu dengan port yang lain. Oke. Ini posisinya agak sulit, jadi kalau mau enak, bah minta lakban bening, bah. Nah, udah. Pakai solasi aja. Kita solasi aja bagian sini. Supaya apa? Supaya dia nekuk, biar enak aja. Nah, kemudian ini kita pasangkan. Perhatikan bahwa ini harus sejajar. Kalau tidak sejajar nanti dia akan lebih rumit. Oke, harus sejajar. Kemudian barulah kita beri
saya sedikit tanda tanya ya. Karena di sini sepertinya tidak ada sementara begitu ya. Kita coba rapikan lagi sedikit lebih rapi. Untuk memastikan bahwa dia tersambung, karena kalau nggak tersambung ya percuma. Dan antar konektor yang tidak searah tidak boleh tersambung. Jadi ini kemudian ini ada sedikit masalah. Masalahnya di mana ini ada soket nomor 3 dan 4 ini dia nyambung, jadi harus kita pisah dengan cara apapun itu. Agak sulit ya, karena dia di bagian touchscreen. Kita gunakan plug untuk membuat lebih cair. Beda rasanya setelah dibeli. Sama sebelum dibeli plug. Dia tidak akan nyambung antar konektor yang tidak seharusnya menyambung, jadi dia ngikut arus. Oke, saya rasa cukup. Kemudian biar lebih manis saya tuangkan lagi ya. Sudah kita uji cobakan. Kemudian ini biar tidak berbahaya kita beli lapisan pengaman. Saya adanya yang terlihat seharusnya lakban kertas, ada lakban kertas, tapi ini pemibanya lagi kita tutup dengan ini, ada masalah apa ini. Kemudian kita coba pasangkan, kemudian kita tes. Nanti jika ini sudah jadi baru kita lakukan pengeleman dengan lem UV. Untuk sementara ini jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Kalau kita lem ternyata nggak jadi kan percuma. Jadi kita langsung lakukan uji coba dulu. Pasang jack belakang. Kemudian ini bautnya agak hilang, jadi kita tes dulu, kita hidupkan dulu ya. Dia sudah hidup, agak buram, nggak usah khawatir, karena nanti kalau dia sudah kena lem dia akan bening sendiri. Oke, ini ya, ini nanti kita tes touchscreen-nya fungsi enggak, kemudian back sama tombol home. Artinya kalau tombol back dan home bermasalah, di salah satu soket tadi ada yang solderannya kurang pas. Kita tunggu dulu sampai hidup. Tapi rokok saya tahu-tahu habis lagi dimakan asbak.
rokok dimakan asbak, rokoknya dimakan asbak. Kalau melihat dari bentuk cahaya dari tombol home dan back, ini home dan back berfungsi, tapi kita belum bisa pastikan itu. Kita ya sangat bagus sekali. Kemudian ini saya coba geser, kemudian saya coba buka WA bisnis, kemudian saya tombol back berfungsi, kemudian saya gunakan untuk mengecilkan berfungsi. Oke, sudah sip. Jadi begitu ya. Nah sekarang untuk proses pengelemennya gimana? Gini caranya. Jika kita sistemnya manual, kita ini tidak tahu pas hendaknya. Langsung sini kita kasih lem saja, nggak usah kita basa-basi gitu. Tapi kalau kita ada alat yang lebih bagus, saya ada alatnya, cuman ketika saya ini kan supaya kawan-kawan yang nggak punya alat, dia tetap bisa berkarya. Di situ kita gunakan lem UV ya. Kita gunakan lem UV ini begini penampakan lem UV nya ini sedikit saja karena ini sangat pekat. Ini bukan lem LCD yang sering di ini ya. Kalau lem LCD touchscreen itu biasanya kan ke antara dia untuk ngelem dari LCD ke body atau ke tulangan. Jadi solusinya begini, kalau kita tidak punya alat, nah kita anggap begitulah alat kita. Ini kita berikan sedikit ganjel kali, cuman sedikit hati-hati. Yes, lem LCD nya sudah lebar, kita oleskan, nggak ada masalah. Nanti dia akan merata sendiri kok. Kenapa saya bilang merata sendiri? Kan bagi dia tidak masalah. Kita langsung oleskan di sini, dia akan merata dengan sendirinya. Dia akan merata dengan sendirinya nantinya. Tidak usah khawatir. Kenapa kok nggak usah khawatir? Ya ngapain khawatir gitu kan? Karena posisinya ini nanti akan rata dengan sendirinya. Cuman jika kita tidak punya alat, misalkan Anda punya partner untuk meneteskan, nggak usah khawatir kebanyakan, nggak apa-apa. Langsung kalau memang sudah pas baru kita tekan. Nanti dia akan merata dengan sendirinya. Nanti dia akan merata dengan sendirinya. Saya biarkan. Sip. Boleh posisi ini, kalau takut dalam posisi hidup ya dimatikan. Tapi kalau Anda berani dalam posisi hidup ya silahkan nih. Karena saya ini sudah, sekarang saya lepas. Oke. Yang saya lepas apa tuh tadi? Tadi yang saya lepas adalah baterai. Nah, begini kita sudah tahu di mana posisi letaknya. Kita tinggal meratakan, press. Karena terkadang kan nggak rata dia. Kita press, iya kita press. Umiba tolong bantuin Umiba. Ini dikasih lagi dikit lagi. Jadi kalau kita nggak punya alat, cari partner ya. Cari partner untuk meratakan lem. Bentar. Ini kita harus oleskan merata ke kiri, ke kanan, atas ke bawah. Nanti tinggal digeser. Nah.
saya tarik tapi dengan pola apa namanya ini, jadi dia sudah merata dengan sendirinya nanti kalau diangkat. Tapi kita harus menunggu selama kita tarik begini, kemudian jangan sekali-kali diangkat. Kalau diangkat nanti takutnya pecah. Tolong ditekan dikit. Pakai ini dikit aja, dikit-dikit. Nah, sip. Kita ratakan. Jadi bagi kawan-kawan yang nggak punya mesin nggak usah khawatir kalau mau dandan. Ini tekniknya. Kan sudah ada lemnya ini, tinggal otomatis setelah kering dia akan merata dengan sendirinya. Ini ditutup di ini, tutup. Jadi untuk yang ininya nggak perlu khawatir, nanti dia akan rata dengan sendirinya. Dia akan mulai rata tuh. Kalau udah kita geser-geser tadi, dia akan rata sendiri. Nggak perlu khawatir. Ini sudah bisa langsung kita pasang di tempat lem. Jadi bisa langsung buka lem LCD-nya ini, lem LCD. Kita bisa langsung pasang ini ya, perhatikan, langsung kita ratakan. Kenapa harus pakai ini? Jangan pakai lem UV pada LCD, pada tulangan. Kenapa? Kan nanti ketika LCD rusak nggak bisa dibuka, susah bukanya. Tapi ada namanya lem LCD sendiri. Harap dibedakan lem UV dengan lem LCD. Kalau lem LCD di pasaran tuh bukan buat LCD tapi buat LCD ketulangan. Ini pasti begini ya, lem LCD dikasihnya begini, bukan lem antar LCD ke touchscreen. Itu mohon dicatat yang poin itu. Nah kalau ini nanti kita tinggal ke kita ratakan. Ini udah ya. Oke, bawah jangan dikasih lem, langsung tutup. Oke, kita langsung press. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, lem UV mengenai bulatan lensa tidak masalah, tapi lem LCD tidak boleh mengenai bulatan lensa. Kenapa? Karena kalau lem LCD mengenai lensa, itulah nanti kameranya burem. Sudah, ini proses pemasangan sudah. Ini nggak usah khawatir, nanti akan rata dengan sendirinya. Kita langsung tekan penjepit di 4 sudut ya, penjepit di 4 sudut. 1, kemudian 2, pastikan tulangan Anda itu lurus. Kadang tulangan HP itu bengkok tuh. Jadi kalau tulangan lurus enak. Nah ini tulangan. Jadi itu tadi cara hard pasang LCD ya. Jadi kalau kita ada alat mesinnya untuk masang LCD dengan touchscreen, cuman saya pengen supaya kawan-kawan ini tidak mengandalkan harus pakai mesin gitu kalau mau ganti. Jadi nanti bisa beli LCD-nya di tempat kita, mau dipasang sendiri kan biaya lebih mudah, lebih murah karena nggak ada biaya pemasangan. Nah kita perhatikan, oke sudah, ini nanti kan merata sendiri tuh. Kalau kita perhatikan udah mulai rata. Ini masih banyak, masih bisa kita pakai. Jadi ini bisa untuk 10 HP sebenarnya.
Oke, look, itu dicabut lagi semua. Udah. Jadi kita tinggal tunggu ini kering selama berapa lama ya, idealnya adalah 5 jam idealnya, cuman kita nggak usah pakai idealan, nanti kalau sekiranya sudah ada kering langsung kita pas, itu aja.